Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bapak, ibu-ibu dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini dan beberapa pertemuan ke depan berseri insyaallah kita akan mengkaji kembali tentang ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang Allah rincikan dengan ayat-ayatnya, dan ilmu yang mohon maaf hampir kebanyakan kita lalai akan syariat ini. Tahajudnya sudah bagus, sedekahnya sudah rajin, baca Qur'annya pun luar biasa. Jangan sampai kita menutup usia kita dengan kecurangan dalam hal harta. Insyaallah pada hari ini kita akan coba mempelajari beberapa ayat atau hadis sebagai muqaddimah dalam tasawur Islami, cara pandang atau Islamic worldview dalam hal kewarisan Islam. Di hadapan kita ada 3 pilihan. Ada hukum positif di pengadilan negeri, ada hukum adat di daerah masing-masing, dan ada hukum agama. Kira-kira jamaah di sini milih yang mana kira-kira? Hukum positif, hukum adat, atau hukum agama kira-kira? Jawabannya apa? Ya, karena di masjid ya hukum agama ya. Tapi nggak tahu setelah keluar dari masjid ini maka kuatkan iman kita, karena bagi seorang muslim tidak ada pilihan lain kecuali apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bicara masalah waris, ini adalah bicara tentang bukti keimanan. Sampaikan dulu angka-angka itu, kuatkan dulu imannya. Karena angka-angka itu mudah sekali, sudah ada aplikasi-aplikasi tinggal kita input selesai. Namun yang berat adalah bagaimana kita menata hati kita untuk menerima syariat ini, tentunya dengan keimanan. Sudah jelas sekali Allah mengatakan di surah An-Nisa ayat 13 dan 14, tilka hududullah, itulah undang-undang Allah, itulah aturan-aturan Allah. Dan alhamdulillah kami dari Syariah Waris Center telah mulai berjuang untuk membuat naskah akademik yang akan kami setorkan ke DPR RI untuk menjadi rancangan undang-undang waris. Karena negeri yang mayoritas muslim ini kita belum punya undang-undang waris. Kalau nikah sudah ada, wakaf sudah ada, kalau waris belum ada. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bersama NMI, Notaris Muslim Indonesia, kemudian Rumah Fikih Indonesia beserta Fakultas Hukum di UI, kami kumpul menuliskan naskah akademik tersebut, dan kami akan berikan kepada para anggota dewan untuk bisa menjadi prioritas yang nantinya akan diamandemen di mahkamah insyaallah. Namun lepas dari itu, sebagai seorang muslim, Allah telah menetapkan undang-undang itu. Tilka hududullah. Di sini ada ujian untuk kita. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Jadi bicara waris ini bicara ketaatan atau pembangkangan. Telah Allah siapkan bagi orang-orang yang taati aturan ini. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Jelas sekali ayatnya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam undang-undang ini, dalam syariat ini, Allah berikan reward berupa apa? Langsung, tidak basa-basi,
yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Allah masukkan ke surganya, mengalir pula di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya, dan itu adalah kemenangan yang agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa may ya'sillah, dan ini kebanyakan kita, kebanyakan kita ya tidak mengindahkan syariat ini. Udah bagi rata aja lah, nggak usah ribet, udah pakai hukum adat sajalah, dan sebagainya, meremehkan dengan syariat Allah. Ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Barang siapa yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, dan bahkan dia berani melampaui batasan-batasan tadi, sudah Allah tetapkan siapa orangnya, dan Allah tetapkan berapa besarannya, tapi masih saja belum mengindahkannya, dia malah melampaui batasan tadi, wa yata'adda hududah, maka konsekuensi ancamannya adalah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Maka hamba tersebut, yang bangga tersebut, akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan ia mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat di ayat sebelumnya, ayat ke-10, masih di surah An-Nisa, Allah jelaskan rincian ancamannya berupa apa? Saya coba bukakan surah An-Nisa ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguh kata Allah, ya, orang yang memakan harta anak yatim, harta waris anak yatim, zulman, dengan beragam kezaliman, entah itu manipulasi, entah itu bagi rata tanpa kesepakatan, atau beragam kezaliman yang kita temukan di lapangan. Allah berikan ancamannya berupa apa? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguh kata Allah, mereka sedang memakan bara api neraka sepenuh perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak mereka akan dicelupkan, ya, bukan dimasukkan, tapi apa? Dicelupkan. Bagaimana caranya tuh? Kayak bikin teh manis, dimasukin, diangkat, dimasukin, diangkat, terus seperti itu. Yaslawna sa'ira, dicelupkan ke neraka sa'ir yang meledak itu. Maka dari itu, kembali kepada firman Allah tadi, sebelum ayat ini turun, ada ayat sebelumnya, ayat ke-11, ayat 12, itu tentang apa? Pasal-pasal warisnya. Maka di sini terkatakan tilka hududullah, inilah undang-undang Allah. Nah, maka ini pilihan untuk kita, golongan yang mana yang akan kita tempuh? Apakah golongan yang mentaatinya atau golongan yang mendurhakainya? Nauzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum waris itu labelnya atau statusnya adalah fardhu ain, di mana masing-masing kita wajib menyelesaikan warisan keluarganya dengan hukum Allah. Ya, ini wajib ain atau fardhu ain. Masing-masing kita wajib. Seperti halnya baca Quran dengan tajwid. Belajar tajwidnya fardu kifayah, tapi baca Quran dengan tajwidnya harus benar, panjang pendeknya, makhraj sifat hurufnya, itu fardu ain. Masing-masing kita harus menerapkan ilmu tajwid tersebut. Begitupun waris. Belajar seperti ini bisa diwakilkan, tapi ketika kasus penyelesaian kewarisan keluarga kita masing-masing, itu wajib kita menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung surah An-Nisa ke-11, ya, ayat ke-11, di penghujungnya Allah mengatakan fariidatan minallah. Apa makna fariidah? Fariidah artinya adalah kewajiban yang langsung Allah yang mewajibkannya. Bayangkan, jadi dalam fikih itu beda istilah antara wajib dengan fardu. Ya, kalau wajib itu dia melalui kaidah-kaidah fikih. Ada qawaid al-fiqhiyah, ada usul fiqh, gitu kan ya. Lewat kaidah tadi. Tapi untuk waris ini statusnya bukan wajib, tapi apa? Di atasnya fardu. Seperti hanya salat zuhur tadi, itu bukan salat wajib, tapi apa? Salat fardu. Itu bedanya. Karena kewajiban salat langsung Allah mewajibkannya. Peristiwa apa? Isra Mi'raj.
Itu bukti Allah mewajibkan salat. Begitupun masalah waris. Fariidatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kalau saya bandingkan dengan surah At-Taubah ayat ke-60 tentang zakat, ternyata ada persamaan. Sama-sama harta. Yang satu bahasannya harta waris, yang satu lagi harta zakat. Ternyata ujung ayatnya sama, ya. Kalau kita lihat di sini surah At-Taubah, surah ke-9 ya, ayat ke-60, Allah akhiri ayatnya dengan kalimat sama persis dengan ayat waris, ya. Setelah ditetapkan siapakah yang berhak mendapatkan zakat, ujungnya apa? Fariidatan minallah. Ya. Ini semua syariat atau aturan Allah yang mewajibkannya. Kalau waris ditetapkan dengan rinci sekali. Siapanya, berapanya, Allah sendiri yang menetapkannya itu. Kalau zakat hanya ditetapkan orang-orangnya saja. Adapun kadar bagiannya disebutkan di hadis itu. Tapi ujung ayat Allah mengatakan fariidatan minallah. Masalah harta ternyata Allah langsung ambil kendalinya, tidak diserahkan kepada hamba-hambanya itu. Nah, maka di sini kuatkan lagi imannya. Ini adalah sebuah kewajiban yang langsung Allah wajibkan dengan sendirinya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Bedanya kalau di ayat zakat tidak ada penekanan, langsung wallahu. Tapi di ayat waris ada penekanan innallaha. Kenapa? Karena banyak yang membangkang, banyak yang gak taat. Betul nggak Pak? Kalau zakat mungkin sedikit, makanya Allah ayatnya datar, wallahu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Tapi waris enggak, innallaha. Ini apa? Menghilangkan keraguan, karena banyak yang ragu, ya. Banyak dengan logikanya, dengan akal pikirannya mengatakan wah adil itu bagi rata. Tidak, ya. Innallaha, Allah jelaskan lagi innallaha, sungguh Allah Maha mengetahui tentang bagian-bagian itu, tentang orang-orang itu, dan Maha bijaksana. Kalau dilempar, diserahkan kepada kita sebagai ayah, sebagai suami atau kepala rumah tangga, mungkin patokannya apa? Kasih sayang. Betul nggak Pak? Bapak punya anak 5, yang 3 rajin ke masjid, yang 2 rajin ke diskotik. Kira-kira mau ngasih siapa Pak? Yang soleh apa yang salah? Yang soleh ya Pak ya. Tapi tidak dengan waris, ya. Ketika ada yang 5 orang tadi, 5 anak tadi, yang 3 soleh rajin ke masjid, ya iltizam dengan jamaah salatnya, yang 2 rajin ke diskotik, gitu kan ya. Ketika ayahnya meninggal, dapat semuanya. Nah di sini bukan kasih sayang, itulah aturannya. Nah, maka kuatkan yang kedua tadi, fariidatan minallah, kewajiban yang langsung Allah wajibkan. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, bicara masalah waris itu bicara tentang kepastian. Apa yang Allah tetapkan, baik itu orangnya maupun angka-angkanya, itu sudah pasti. Itu pasti adilnya, itu pasti berkahnya, dan pasti menenteramkan. Sebaliknya mohon maaf, ketika kita melanggar aturan tadi, merubah aturannya, orangnya dirubah, angka-angkanya ditabrak, maka dipastikan tercabut keadilannya, tercabut keberkahannya, dan tidak akan tentram. Buktinya bisa Bapak Ibu lihat di surah Al-Fajr ayat ke-15, bagaimana Allah menguji kita dengan kenikmatan atau ketidaknikmatan. Surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insan, ayat 15. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia biasa, ketika diuji oleh Allah, diuji oleh siapa? Oleh Allah. Dengan apa ujiannya? Fa'akramahu wa na'amah, dimuliakannya, diberikan kesuksesan, kebahagiaan. Maka hamba tadi mengatakan fayaqulu rabbi akraman, Tuhan sedang memuliakanku. Sebaliknya, masalah orang yang tadi, wa amma idza mabtalah, adapun ketika orang tadi diuji dengan sebaliknya. Tapi luar biasa, di ayat ini enggak disebutkan rabbuhu, ya. Kalau di yang tadi ada kata rabbuhu, ayat ke-16 enggak ada rabbuhu. Artinya apa? Bicara kenikmatan, kebahagiaan,
kesuksesan itu dengan izin Allah. Allah berkehendak kebahagiaan tadi Allah berikan kepada kita. Tapi tidak sebaliknya, ketika ada ketidakbahagiaan, ketidaksuksesan, kegagalan, bencana, kebakaran, gulung tikar dan sebagainya, itu karena apa? Karena ulah kita. Maka ayatnya pun tidak disebutkan rabbuh. Wa amma idza mabtalahu, enggak ada kata rabbuhnya, ya. Faqadaru 'alaihi rizqah, dan Allah batasi rizkinya. Allah cabut keberkahan rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan, Tuhan sedang menghinakanku. Ini manusia biasa kayak gini. Ketika diuji kenikmatan, dia puji Tuhannya. Ketika diuji dengan kesengsaraan, dengan keterbatasan, dengan kemiskinan, ia maki-maki Tuhannya. Kalla, nggak boleh seperti itu, kata Allah. Kita lihat apa yang menyebabkan tentang tercabutnya keberkahan tadi. Ya, ini jawabannya. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turas aklan lamma. Poin yang ketiga ini kita bahas, ya. Kenapa tercabut keberkahan tadi? Kenapa tidak ada keadilan? Tidak ada keberkahan, apalagi ketenteraman dalam hati itu? Karena kalian, kata Allah, la tukrimuna al-yatim, enggan memuliakan anak yatim. Yang kedua apa? Wala tahadduna 'ala ta'amil miskin, enggak mau bantu orang-orang miskin. Dan yang ketiga, ini bahasan kita, karena kalian, kata Allah, wa ta'kuluna turas aklan lama, kaitannya dengan waris, Pak. Karena kalian, kata Allah, memakan harta waris, membagi-bagi harta waris, menyelesaikan harta waris dengan cara apa? Aklan lama, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Nah, di sini tercabut keberkahan tadi, tercabut keadilan tadi, tercabut ketenteraman tadi. Maka sebaliknya, kalau kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun sekilas mungkin tidak adil kelihatannya, 2:1. Adil enggak? Adil. Ya. Bagi rata itu belum tentu adil. Tergantung konteksnya tentang apa. Kalau bicara waris justru tidak adil bagi rata itu. Kalau bicara hibah, pemberian, silahkan. Beda antara hibah dengan waris. Beda antara waris dengan wasiat, beda. Maka jangan disamakan kata adil tadi. Maka adil adalah apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin." Sungguh Allah telah menetapkan, ya, menentukan bagian setiap ahli warisnya berapa. Allah sendiri yang menetapkan itu. Itu pasti adilnya, pasti berkahnya, dan pasti menenteramkan. Jelas ya? Baik, ini yang ketiga. Jadi pertama, bukti iman. Yang kedua, hukumnya adalah fardu kifayah, fardu ain. Dan yang ketiga adalah pasti, ya, pasti adilnya, pasti berkahnya, dan pasti menenteramkan. Yang keempat, bicara waris, jangan hanya bicara hak saja. Kadang kita lupa, harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kalau saya tanya, mana yang besar, bagian laki-laki atau perempuan? Ya, Allah tetapkan laki-laki itu 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Jadi kalau kita nominalkan 300 juta, laki apa? Anaknya 2. Laki-laki berapa? 200. Perempuan berapa? 100. Besaran mana? Laki atau perempuan? Laki-laki. Baik. Besaran siapa? Perempuan. Laki-laki itu, Pak, kita nih sebagai laki-laki, ya, kewajibannya berbeda dengan perempuan. Betul nggak, Pak? Di pundak kita, Pak, sebagai laki-laki, setidaknya ada 4 perempuan yang kita tanggung. Wajib bagi kita sebagai laki-laki menafkahi 4 perempuan ini. Ingat, wajib itu apa artinya? Al-wajibu ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Hati-hati para laki-laki di sini. Entah sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak atau saudara, ini kewajiban kita, Pak, sebagai laki-laki. Kalau sudah wajib,
berpahala jika dikerjakan dan berdosa jika ditinggalkan. Pertama, sebagai anak dulu, anak laki-laki, wajib bagi laki-laki menafkahi siapa? Menafkahi perempuan. Siapa namanya? Ibu kita. Wajib, Pak. Sepeninggal ayah kita, maka kewajiban menafkahi ibu kita ada di pundak laki-laki. Makanya Allah berikan 2 kali lipat dibanding perempuan, karena laki-laki tadi wajib menafkahi ibunya, sandangnya, pangannya, papannya di pundak kita laki-laki. Luar biasa. Berat gak kira-kira? Berat. Sudah nikah, ganti status jadi apa? Jadi suami. Kewajiban sebagai laki-laki enggak hilang. Bapak nikah, tambah lagi Pak, perempuan yang kedua siapa? Istri kita, wajib kita nafkahi. Saya bongkar ayatnya. Surah apa? Surah At-Tolak, ya, tentang kewajiban nafkahnya seorang suami. Surah At-Tolak ayat ke-6. Ini konsepnya agak berbeda ya. Mungkin Bapak Ibu baru mengenal ayat ini. Saya bacakan ayatnya. Ini tentang konsep nafkah kepada istri yang bapak ceraikan. Siapa itu namanya? Mantan. Mantan ya. Oke, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung ke poinnya saja. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yadha'na hamlahun. Kalau seandainya perempuan yang kalian ceraikan itu, istri-istri bapak yang bapak ceraikan itu dalam keadaan hamil, boleh Pak cerai ketika hamil? Boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan. Apa bedanya ketika hamil dan sudah punya anak? Sama kan ya? Yang satu udah di luar, ya terus di dalam, gitu kan ya? Bedanya itu saja. Itu boleh Pak, tapi tetap ada sebab. Nggak mungkin nggak ada sebab. Yang tidak boleh itu ketika haid, nggak boleh bapak ceraikan. Tapi ketika hamil, ini ayatnya. Ya misalkan bapak punya istri hamil, pulang kantor ketahuan selingkuh, bapak ceraikan, sah Pak cerainya itu. Dia sedang hamil, ketahuan selingkuh dengan tetangganya, ya itu sah cerai. Tapi luar biasa, masa nafkah pada si mantan Pak, jika dia hamil, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yadha'na hamlan. Masih wajib bagi laki-laki tadi menafkahi mantan istrinya sampai lahiran. Logika sehat kita Pak, apalagi istri kita yang sedang hamil, yang tidak kita ceraikan, lebih layak dapat nafkah ini, betul nggak? Ini bagi si mantan, ini buat si mantan. Apalagi istri kita yang tidak kita ceraikan, lebih layak dapat nafkah ini. Lanjutin ayatnya. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Jika si mantan tadi setelah lahiran, apa kegiatannya? Menyusui. Berapa lama? 2 tahun. Apa kewajiban bapak sebagai mantan suaminya dan dia sebagai mantan istrinya ketika si mantan tadi menyusui anak bapak? Itu anak siapa? Anak bapak itu. Walaupun bapak sudah ceraikan dengan istri, itu anak bapak tetap nasabnya masih ke bapak. Tapi luar biasa itu mengatakan fa'atuhunna ujurahun. Wajib bagi suami tadi, bagi laki-laki tadi menafkahi atau bahasa apa? Membayar upah menyusui kepada mantan istrinya. Allahu Akbar. Mantan Pak, wajib apa? Ngasih upah menyusui. Apalagi Pak, istri kita yang tidak kita ceraikan, setelah lahiran dia menyusui anak-anak kita, lebih layak dapat upah menyusui ini. Wah, udah banyak hutang kita nih Pak. Berapa anak di rumah? Kali berapa kira-kira tuh? Ya takarannya susu bebelak lah kalau kita konversi ya. Berapa kaleng itu sebulan? Kalau asik kan dari bebelak kualitasnya itu. Yang di belakang senyum punya nulis tuh, wah ini hutang suami semua ini. Baik, tapi ini ada hiburan ya untuk para laki-laki, para suami. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifullahu illa nafsan illa ma atah. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Bagi yang tidak mampu ya. Kalau yang tadi kan yang berlebihan gitu kan ya, gajinya yang sudah di atas UMR gitu kan ya, silahkan
itu nafkah ke istrinya di atas kewajaran. Begitupun upah menyusuinya tolong bayarkan. Jadi ada guru kami, setelah kita tadabbur ayat ini, kita baru tersadarkan, Pak, Masya Allah, ini hutang kita nih. Langsung guru saya ini ngambil tabungannya, ada tersisa 40 juta, disetorkan ke istrinya. Umi, ini hutang Abi. Hutang apa Abi? Hutang bayar menyusui untuk anak Abi yang 4 orang itu. Langsung cash. Saya belum, Pak, masih berhutang. Silakan Bapak, hutang Bapak berapa dari sekian anak? Untuk apa? Upah menyusui. Belum nafkah yang lain. Beda antara uang belanja dengan nafkah istri. Beda, Pak. Ya, baik. Tapi tadi ayat ke-7 ini sebagai hiburan buat kita. Bagi yang tidak mampu, maka berikanlah semampu yang kita miliki. Karena Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Siap ya? Baik. Tapi targetnya ayat ke-6, jangan ayat ke-7. Jangan nyerah dulu gitu kan ya. Ini dispensasi gitu kan ya. Baik. Kembali ke awal tadi. Ada hak, ada kewajiban. Wajib ya bagi laki-laki menafkahi ibunya, dan bahkan mohon maaf, jika mertua nggak punya anak laki, maka kita sebagai mantu wajib menafkahi mertua kita, Pak. Karena kita anaknya juga. Ya, pribadi saya sendiri, saya mengalami itu karena saya nikah dengan keluarga yang tidak ada anak laki-lakinya, maka saya wajib menafkahi mertua saya. Itu yang pertama. Yang kedua, istri. Yang ketiga siapa? Anak-anak. Yang keempat, saudara perempuan kita wajib kita nafkahi sampai dia menikah. Kalau sudah menikah, tanggung siapa? Suaminya. Jadi mohon maaf, sebagai seorang ayah, Pak, kita menafkahi anak perempuan itu sebatasannya sampai nikah, baru lepas. Maka ada ijab qabul, itu serah terima nafkah diantaranya, serah terima pendidikan diantaranya, diserahkan ke laki-laki depan bapak sebagai mantu itu, diserahkan semuanya, surganya, nerakanya, Allah serahkan, termasuk nafkah tadi. Tapi bagi laki-laki, anak laki-laki, kita sebagai ayah hanya wajib menafkahi anak laki-laki sampai usia balik. Setelah itu sunnah bagi ayah, ya. Tapi untuk yang perempuan, Pak, itu sampai kapan? Pernikahan. Jadi perempuan itu aman, ya. Maka perempuan ditanggung oleh siapa? Oleh 4 laki, oleh ayahnya, oleh suaminya, oleh anaknya, dan oleh saudara laki-lakinya. Itu perempuan. Jadi kalau saya tanya baik lagi, besaran siapa? Hak waris laki-laki atau perempuan? Masya Allah, berbalik sekarang, gitu kan ya. Ternyata yang perempuan itu saving, nggak kemana-mana. Yang laki-laki ini, yang 2 bagian tadi, belum ada istri simpanan, nikah siri, gitu kan ya, nggak ketahuan. Nafkahin juga, Pak. Ya, istri-istri tadi nanti kita bahas ya. Ini ada hak, ada kewajiban. Nah, ini Allah sampaikan, ya. Jadi jangan nuntut haknya saja. Ya, jadi buku-buku klasik fikih itu saya dapatkan, saya terima, itu seimbang. Ketika ada ya yang komplain kepada saya, ya kebetulan saya konsultan juga, Ustaz, saya sebagai istri 60 tahun Ustaz saya nikah dengan almarhum suami saya. Ketika beliau wafat, masa saya diberikan apresiasi hanya 1/8. Seperti itu komplainnya itu. Berapa istri? 1/8. Saya bilang, Bu, mohon maaf, bukan saya menetapkan itu, Allah yang menetapkan itu. Tolong panggil anak-anak ibu, dipanggil anak-anak semuanya. Nak, ibu kalian sebagai istri ayah kalian yang meninggal hari ini 1/8 nak jatah warisnya. Sisa berapa? 7/8. Buat siapa? Buat kalian anak-anak. Maka saat ini kewajiban menafkahi daripada kalian, nafkahi ibu kamu nak. Baru si ibu tadi terhibur. Oh, seperti itu aturannya. Jadi bagi ibu-ibu nggak usah sedih. 1/8 sebagai istri, karena sejak itu nafkah ibu ditanggung siapa? Anak laki-laki. Oh, Allah. Ada hak, ada kewajiban. Rasul mengatakan, "Addu faraidakum was'alullaha ayyakhudha haqqakum." Ya. Nabi SAW bersabda, tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu. Seimbang antara hak dan kewajiban. Baik. Berikutnya bicara masalah waris. Perpindahan harta itu bukan dari ayah ke anak, bukan dari suami ke istri, bukan. Tapi apa yang dimiliki oleh orang tua kita,
Apa yang dimiliki oleh pasangan kita ketika Allah wafatkan saat itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke siapa? Ke Allah. Jadi kita sebagai anaknya, sebagai pasangannya, sebagai saudaranya, pas dapat warisan dari siapa itu? Dari Allah, bukan dari ayah kita, bukan dari pasangan kita, bukan. Nah, perlu kita imani itu. Walillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan kemuliaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Jadi Allah ambil semuanya itu dan Allah serahkan kembali dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keringat, betul nggak Pak? Tanpa capek, ujug-ujug dapat aja. Setetes pun gak ada keringat. Yang capek siapa? Ayah kita. Yang capek siapa? Pasangan kita. Bayangkan, ketika bapak sebagai laki-laki dari kampung merantau ke kota, ketemu dengan seorang janda, sudah tua, kaya raya, sakit-sakitan, gak punya anak. Ketemu tuh, nikah, ya. Hari nikah, besok meninggal. Mungkin gak? Mungkin kan? Berapa harta warisnya? Hak warisnya bagi suami tadi setengah. Bayangkan itu, setengah tanpa bekerja. Baru itu cara-cara Allah, ya, nggak bekerja setengahnya dapat. Mau nyari yang gitu Pak, silakan ya. Itu cara-cara Allah seperti itu, ya. Maka di sini rotasi harta tadi Allah yang akan mengambil. Nah, kira-kira berpahala nggak sih ketika bapak sebagai duda keren, syarat duit, nikah dengan gadis kampung, harta bawaannya banyak, gitu kan ya. Nikah dengan gadis tadi, meninggal bapak. 1/4 buat istri bapak, ya, dan dia nikah lagi dengan laki-laki lain pilihan dia. Kira-kira berpahala nggak Pak? Berpahala ya, masya Allah. Baik, terakhir, semuanya akan berakhir. Ada ujungnya, ya, ada ujungnya. Rasul mengatakan, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Qal wa hal laka ya ibna Adam min malik illa ma akalta fa abnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Ujungnya akan berakhir. Yang kita makan, yang kita minum, di mana kita buang jadi kotoran, di toilet kita buang. Ini ujung harta kita. Atau yang kedua, aw labista fa ablaita, yang kita pakai, bajunya, kendaraannya, rumahnya, usah ditanggalkan, ditinggalkan. Bangun rumah di mana-mana, nggak ditempatin, dirayapin, roboh, terbuang semuanya itu. Tapi ada yang ketiga, au tasaddaqta fa amdaita, atau dari yang lain mengatakan au anfaqta fa abqaita. Adapun yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah harta yang sebenarnya kita miliki. Pertanyaannya, ada nggak yang ketiga ini? Tapi kira-kira berapa persen yang kita sedekahkan? Ada nggak maksimalnya? Ada. Berapa maksimalnya kalau mau wakaf? Maksimal berapa? Di sepertiga aset kita, ya. Mungkin kalau sepenuhnya boleh. Kalau konteksnya jihad harta seperti Abu Bakar, silakan, gitu kan ya. Kalau sudah saatnya jihad harta sepenuhnya, silakan menggunakan dalil itu. Tapi kalau standarnya, apalagi alisnya banyak, gitu kan ya, dan asetnya nggak begitu banyak, maka pilih dalil Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau pun sama, pengen kayak Abu Bakar, semua harta beliau infakkan jalan Allah, tapi Rasul tolak. Setengahnya ditolak, sepertiganya baru Rasul mengatakan as-sulus wa sulusu kasir. Sepertiga itu pun sudah banyak. Ini sepertiga akan kita nikmati, wakafnya dan sebagainya, gitu kan ya. Berapa persennya? 2/3. Kemana itu ujungnya? Akan diwariskan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, besaran mana antara pahala wakaf kita dengan apa yang kita wariskan? Mana yang besar pahalanya? Wakaf atau waris? Hah? Apa? Wakaf atau waris yang besar pahalanya? Hukum wakaf apa? Wajib nggak? Nggak nyampe wajib, ya, anjuran. Kalau waris hukumnya apa? Itulah, pahala wajib tentunya lebih besar dibanding pahala yang tidak wajib. Jadi jangan khawatir. Ketika Bapak Ibu wakafkan sepertiga aset, sisanya Bapak wariskan kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada saudaranya atau orang tuanya. Nanti kita lihat siapa saja mendapatkan warisan tadi. Insya Allah pahala yang mendapatkan pahala wajib. Yang sunnah saja, yang dianjurkan saja pahala begitu besar wakaf tadi, apalagi sesuatu yang kita wajibkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan jika ada pertanyaan.
Saya coba untuk diskusi dengan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai waris Pak Ustaz. Ya. Itu kalau seandainya di dalam orang tua kita ada surat wasiat dan siapa sudah tetap itu Ustaz. Apakah itu kita jalankan atau mengabaikan dari surat wasiat yang diingatkan orang tua? Terus yang kedua, Ustaz, kalau warisannya dalam bentuk rumah gitu Ustaz, saya dibagi dengan 4 orang. Apakah harus dijual dulu atau gimana Ustaz? Mohon arah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bicara masalah waris, setidaknya ada 3 prinsip yang bisa kita pegang. Pertama adalah prinsip jangan salah pijakan. Yang pertama ya, tadi udah dibahas ya tentang bukti iman. Jangan salah pijakan. Ibarat Bapak sedang nyetir mobil, ada orang yang lewat, nginjak apa? Rem apa gas kira-kira? Ya, rem yang diinjak, jangan ngegas, tabrakan nanti. Begitupun waris, jangan salah pijakan. Yang kedua adalah segera selesaikan. Ini jawaban yang Bapak tanyakan. Segera selesaikan. Bedakan antara penyelesaian dan pembagian. Selesainya waris sederhana sekali. Itu sampai apa? Bukan sampai ke medan fisiknya, tidak. Ya. Sederhana, tahapan pertamanya minimal setidaknya adalah ma'rifatu kulli warisin haqqahu. Masing-masing ahli waris menyadari, mengetahui berapa warisnya, selesai waris itu Pak. Nah, maka di lembaga kami ketika ada yang konsultasi, tahap 1 itu baru investigasi, inventarisir data dan aset. Yang kedua, kami minta semua kumpul dari ahli waris. Karena biasa pertama itu yang ngaji itu 1 orang atau 2 orang. Yang kedua, kita minta semua kumpul siapa ahli warisnya dan diberikan edukasi imannya, edukasi ilmunya, ditetapkan berapa bagian-bagiannya. Tahap ketiga baru kita buatkan surat penetapan hak waris. Selesai. Masing-masing tadi mengetahui berapa persentase kepemilikan di aset tadi. Selesai. Bicara masalah fisiknya, eksekusinya silakan sepakati. Misalkan mohon maaf masih ada ibu kita, ya silakan pakai dulu. Tapi ibu kita tahu, ya berapa kadar bagian di rumah tersebut. Dia tidak ada mengklaim. Awalnya kan itu milik ayah kita. Maka di awal mohon maaf kita bicara masalah aset, ya aset pasangan mohon maaf. Ada 3 kategori aset. Ada aset bawaan, ada aset dapatan, ada aset bersama. Ini mumpung Bapak Ibu masih hidup dengan pasangannya, bikin file khusus ya. Mana aset bawaan Bapak? Bawaan sebelum menikah dan sampai hari ini ada. Misalkan rumah atau apa saja itu kan ya, kendaraannya. Dan sampai sekarang ada. Catat. Itu milik siapa? Milik masing-masing. Milik suami, milik istri. Tapi ingat, ketika suami yang bawa harta bawaan yang banyak tadi meninggal, maka harta bawaannya diwariskan di antara kepada istrinya. Itu harta bawaan, langsung waris. Atau yang kedua, harta dapatan yang kita dapat, yang kita peroleh dari warisankah, dari hibahkah, atau wasiat, atau hadiah, terserah kita dapat aja, gitu kan ya. Ya termasuk gaji bulan kita dapatkan. Itu harta siapa? Milik masing-masing. Bapak dapat warisan sawah, ladang, milik siapa? Milik suami. Tapi mohon maaf, ketika bapak wafat, harta dapatan tadi jadi objek waris. Istri dapat dari harta bawaan tadi. Harta bawaan, harta dapatan sama perlakuannya. Tapi yang ketika mohon maaf, harta bersama, ya ada kongsi antara suami istri. Ini rata-rata kita ini kan nyicil bareng ya Pak ya, suami istri itu. Yang masih jarang lah 1-2 yang suami ya di sini mungkin keren lah ya, masing-masing sudah mapan. Tapi yang saya alami nih, saya pribadi saya alami nyicil barang gitu kan ya. Ketika ada harta kongsi antara suami istri, milik siapa itu? Harta itu milik berdua kan. Walaupun sertifikat atas nama istrinya atau suaminya terserah, tapi historis aset tadi tolong jelaskan. Ini milik siapa? Kalau milik barang-barang, ketika terjadi kewafatan, maka pisahkan dulu sesuai dengan besaran kontribusinya. An-Nisa ayat 32. Allah mengatakan,
lirrijal nasibun mimma iktasabu walin nisa nasibun mimma iktasabu. Bagi laki-laki mendapatkan bagian sesuai dengan peran atau kontribusinya, begitu juga perempuan mendapatkan peran sesuai dengan kontribusinya. Ya, silakan. Maka penting adanya pencatatan. Ya, catat, jangan tabu. Kalau itu harta kongsi antara suami istri, gitu kan ya, disepakati harta kongsi, berapa pemisahan asetnya, berapa kontribusi masing-masingnya, ya, dicatat. Contoh kasus yang kami tangani itu, ada seorang notaris istrinya itu, suaminya di PHK dari kantornya, akhirnya jadi ojol, mohon maaf, meninggal suami tadi. Ada catatan, ternyata rumah yang ada ini hasil cicilan berdua, dan selesai pencatatan, ternyata cicilannya lebih banyak istrinya sampai 70%. Sisanya berapa? 30. Yang jadi objek yang mana? Yang 30%. Yang 70 save untuk istri. Istri dapat hak waris dari yang 30%. Sebagai apa? Hak waris. Nah, maka untuk kategori yang ketiga ini, jika ada pencatatan, maka pisahkan sesuai dengan besaran kontribusinya. Tapi mohon maaf, di lapangan kami temukan jarang dan bahkan tidak ada. Orang tua kita contohnya, ya orang tua kita. Ya kalau kita sekarang nih PR, gitu kan ya, tolong catat orang tua kita, gitu kan ya, kita nggak bisa menakar, ya kan? Nanya udah nggak ada orang tua kita. Ini harta ayah, harta ibu, atau harta bersama antara mereka berdua. Kalau harta bersama itu berapa takarannya? Ya, ada takarannya. Kan ayah yang bekerja, ibu kan hanya ibu rumah tangga. Tunggu dulu, jangan diremehkan ibu rumah tangga itu. Ya, tergantung kasusnya, tergantung historisnya. Yang kami tangani pernah ada kasus suaminya seorang hakim, istrinya ibu rumah tangga, nggak kerja. Tapi istri ini cerdas, suaminya menyerahkan semua gajinya full ke istrinya. Oleh istri dikelola jadi kontrakan, dan bahkan dia sendiri yang menjadi mandornya, yang ngelola asetnya istri tadi. Suaminya nggak tahu apa-apa. Ujung tahu aja ada aset ya dari gaji beliau dikumpulkan oleh beliau adik istrinya dan dikembang oleh istrinya. Meninggal suami itu. Kira-kira saya tanya, kontrakan tadi milik siapa? Suami atau istri atau berdua? Kontribusi. Ya, kalau kita baca bayar financial planner berapa tuh? Bayar mandor berapa tuh? Ini istri kita yang ngelola aset tadi. Nah, maka di sini kita nggak bisa menakar nih berapa kontribusi itu. Maka ijtihad ulama dituangkan dalam kompilasi hukum Islam di pasal sekian, saya lupa lagi pasal berapa, itu terjadi pemisahan 50-50. Jika ini ijtihad, jika tidak ada pencatatan, maka ijtihadnya bisa 50-50. Tapi jika ada bukti pencatatan tadi, maka kembali kepada pencatatan tadi. Maka untuk aset yang ketiga ini pisahkan dulu sesuai besarannya, baru bicara masalah warisnya. Jadi kembali pertanyaan Bapak tadi, berupa harta rumah tadi, apakah segera dijual? Tergantung, gitu kan ya. Kalau misalkan, mohon maaf, keadaan ekonomi anak-anak ahli waris mapan standar, ibunya masih ada, gitu kan ya, ya udah pakai dulu. Dan tidak mesti Ustaz bagi warisnya setelah ibu meninggal, enggak juga. Karena kita enggak tahu setelah ayah meninggal apakah ibu, enggak kan? Bisa jadi anaknya dan sebagainya. Maka langkah pertama adalah selesaikan dulu secara angka-angka, supaya jelas rumah tadi milik siapa sekarang, berapa persen kepemilikan masing-masing ahli waris tadi. Untuk eksekusinya silakan disepakati. Apakah rumah tadi mau diwakafkan, mau dipakai dulu, gitu kan ya. Tapi yang jelas kepemilikannya sudah berbeda. Yang asalnya milik ayah kita, misalkan pure, atau misalkan tadi harta bersama, pisahkan dulu tuh. Berarti punya ibu sekian, plus hak warisnya sekian, seperti itu. Maka silakan disepakati setelah masing-masing mengetahui berapa bagiannya. Tapi di lapangan ada kasus yang dimana ahli warisnya emang urgent banget, Pak. Butuh banget. Maka mohon maaf, bagi kita nih, ya jangan disamakan. Oke, bapak mapan hari ini, lihat adiknya, lihat kakaknya yang sama-sama ahli waris, gitu kan ya, dia sedang butuh, dan bahkan mungkin tingkat darurat butuhnya itu. Jangan tahan-tahan. Ya udah eksekusi. Di antaranya bisa jadi penjualan atau talangin hak dia. Kalau bapaknya lebih, kita kayaknya beli hak waris dia berapa? Nilai aset rumah tadi dengan appraisal, kita kayaknya berapa nilainya, ukur dengan hak warisnya berapa hak warisnya, bapak bayar ke nominalnya, berarti hak waris dia selesai. Bapak ambil hak warisnya, bapak talangin dulu. Kalau nggak ada talang,
ya solusi terakhir penjualan berarti. Silakan, itu masalah teknis yang pasti adalah tadi ya, digarisbawahi segera selesaikan, dan selesainya waris adalah masing-masing ahli waris mengetahui dan menyadari berapa bagian masing-masing, itu sudah close masalah warisnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada satu lagi mungkin? Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah lama saya punya asuransi jiwa syariah. Asuransi Jiwa syariah. Pada waktu itu karena memang ditanyakan ya, ini mau ditujukan ke siapa? Jadi manfaat asuransi jika saya meninggal, itu saya pikirnya adalah 50% ke istri, 25 ke anak pertama, 25 ke anak kedua. Nah pertanyaannya, seharusnya ini harus jadi satu dulu atau memang sudah langsung dibagian kita? baik, barakallahu fiik. Untuk asuransi saya tanya balik, ya, ini asuransi terusnya bagaimana nih? Milik siapanya? Apakah asuransi ini berupa potongan dari gaji bulanannya, ataukah berupa santunan dari lembaga di mana beliau berkiprah, gitu ya? Kalau seandainya, kan ada asuransi terpotong ya dari bulanan gajinya, ada ya asuransi seperti itu. Kalau seperti itu, maka asuransi itu menjadi objek waris. Tapi jika asuransinya pure berupa santunan dari lembaga tadi, maka asuransi tadi bukan objek waris. Seperti uang duka yang di Baskom itu, ya kan? Itu muncul pasca kematian, itu santunan. Kalau santunan bukan objek waris, silakan disepakati kekeluargaan untuk eksekusinya. Tapi kalau ada tipe yang pertama, asuransinya terpotong dari gaji bulanannya menjadi tabungan dan sebagainya dan berkembang gitu kan ya, maka kembali kemana? Ke objek waris tadi. Itu asuransi, ya kan? Tapi kalau pensiunan ada beberapa fatwa yang saya baca dari fatwa MUI, di antaranya sepakat, bahkan juga majelis tarjih Bahsul Ilm ya, kalau di NU itu di antara fatwanya adalah kembali sesuai dengan peruntukan kalau pensiunan. Nah, kalau asuransi tadi, lihat kategori yang mana nih? Karena ada dua kategori tadi. Apakah berupa santunan ataukah pemotongan gaji? Bedanya gitu ya. Kalau dari pemotongan gaji jadi objek waris, maka kembali kepada objek waris dan sudah ada ketentuannya. Kalau berupa santunan, maka silakan sepakati mau bagi rata antara yang ada, silahkan. Karena santunan enggak termasuk objek waris tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Saya kira cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu tambahan, dan insyaallah kita akan terus menambahkan ilmu waris ini masuk ke dasar-dasarnya. Ini baru cangkangnya saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.